Melek Politik. Nah, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Najiran Saputra. Saya Nur Malasari. Nah, pada podcast malam hari ini kami akan membahas tentang pengalaman dalam partisipasi pemilu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Indonesia baru saja melaksanakan pemilu pada tahun 2024. Nah, di sini kami bersama narasumber. Saya Izila Yujana Dharma. Saya Nur Asifah Dahlia. Narasumber kami ini akan membahas sedikit tentang pengalaman mereka selama pemilu. Mulai dari Bang Aizil dulu. Boleh saya tahu Bang bahwa Abang ini dari mana? Saya dari Bengkayang. Kak Siva? Saya dari Sambas. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa pemilu ini bukan hanya pemilihan presiden ya teman-teman, bahwa pemilu ini juga ada pilkada, yaitu pemilihan daerah. Mungkin dari narasumber kita ini memiliki perbedaan calon. Nah, mungkin yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan kepada narasumber ini adalah pengalaman mereka selama pemilu. Nah, saya akan mulai dari narasumber kita, Bang Aizil. Aduh, kalau saya jujur nih. Saya golput. Golput ya. Kalau Iya. Kak Siva? Saya juga golput sih kemarin. Mungkin teman-teman pada ingin tahu kan kenapa alasan mereka ini memilih untuk golput. Dari saya pribadi, kalau bisa dibilang daerah saya itu belum termasuk daerah yang berkembang, apalagi maju, terutama dalam pemerintahan lokal seperti kepala desa, RT ataupun RW. Nah, terbilang di sini kepala RT saya sebagai tukang pijat atau tukang urut. Nah, tentunya di sini saya yang baru waktu itu menginjakan 17 tahun atau 18 tahun secara legal untuk berpartisipasi dalam pemilu. Saya belum terdata. Sebegitu buruknya pemerintahan lokal di daerah saya. Mungkin kalau untuk kesimpulan yang saya tarik ya teman-teman, bahwa Abang ini memilih golput karena adanya birokrasi antara RT dan KPU-nya yang kurang jelas. Yang seperti Abang ini sampaikan bahwa RT-nya mungkin sibuk lagi mijit, Iya. sehingga data beliau ini tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih tepat. Betul. Nah, teman-teman, sebenarnya pengalaman Abang ini kurang lebih terdampak juga pada pengalaman saya. Saya itu pernah, kebetulan saya tinggal di Kuburaya ya teman-teman. Untuk yang tahu, Pontianak Cirebon tahu Kuburaya. Dengan tagline-nya Kuburaya menanjak, padahal sebenarnya ia menurun. Karena sering banjir. Nah, benar. Salah satunya itu. Di daerah saya sendiri, politik uangnya masih sangat besar. Kenapa? Karena pada dasarnya masyarakat pasti memilih uang daripada masyarakat memilih calon yang sebenarnya Berkompeten. berkompeten. Ya. Nah, ini perlu kesadaran masyarakat lebih sih. Saya juga sebagai mahasiswa ilmu politik. Karena menurut saya mungkin masyarakat ini udah nggak pernah ngerasain adanya partisipasi pemerintah dalam hidupnya, makanya mereka lebih memilih kayak jangka pendeknya itu kan, karena memberi uang gitu serangan fajar, daripada jangka panjang yang kalau misalnya dapat pemimpin yang baik bisa membangun, mereka lebih pilih yang instan. Iya, apalagi kan sekarang nih money politik kan udah bisa dibilang jadi hal yang wajar Yang ya. normal gitu. Kayak sudah dinormalkan. Jadi itu Tetapi kami juga sebenarnya tidak menyalahkan masyarakat yang mengambil money politik tersebut. Karena bagaimanapun juga masyarakat kan memiliki atau memaksa keadaan ekonomi mereka untuk mengambil money politik tersebut. Tetapi yang kita tekankan bahwa ketika mereka menerima uang daripada salah satu paslon, mereka juga harus menilai bahwa paslon itu sebenarnya layak atau tidak untuk dipilih. Ya, kita namanya pemilu, kita nggak tahu bagaimana buruk dan baiknya. Mungkin kalau saya pikirkan ya, mungkin kita bisa menerima daripada money politik tersebut. Tetapi pada saat di TPS kita memilih sesuai dengan hati kita. Ya, walaupun sebenarnya itu termasuk tindakan yang bohong. Ya, tapi politik tidak terlepas dari kata bohong, guys. politik tetaplah politik. Nah, iya. Nah, mungkin dari pengalaman Bang Aizil ini yang merupakan salah satu daerah dari Bengkayang, mungkin kita akan beralih ke daerah Sambas. Gimana Kak Siva? Kalau boleh tahu Kak Siva nih ikut golput atau kemarin itu ikut memilih menyumbangkan suara Kak Siva sendiri? Pilkada kemarin kebetulan saya golput.
Nah, kalau golput itu gimana? Apa yang mendorong Kak Syifa melakukan golput? Sedangkan Kak Syifa ini yang seperti kita tahu juga mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Gimana Kak Syifa? Kemarin saya nggak pulang Kenapa? ke Sambas karena kan kuliah kan. Pas pilkada tuh kayak liburnya cuma 1 hari. Jadi saya tuh dari Sambas ke Pontianak tuh pakai motor. Jadi kalau misalnya cuma pulang buat pilkada tuh menurut saya terlalu capek. Jadi soalnya besoknya tuh masuk kuliah lagi gitu. Jadi saya memilih untuk tidak pulang. Oh, berarti ini ada indikasi kebijakan rektor yang kurang bijak. Iya. Oke, Menurut saya gini teman-teman. Seperti yang saya ketahui bahwa sebenarnya KPU itu sudah menetapkan daftar pemilih sementara. Nah, jadi teman-teman yang berada di luar kota tetap bisa memilih di TPS terdekat dengan mengantarkan surat dari KPU tersebut. Nah, itu kan sebenarnya bukan jadi alasan Kak Syifa untuk tidak memilih. soalnya kemarin kan yang dari KPU tuh ada di tiap fakultas. Saya ketinggalan info. Jadi setelah pendataan di fakultas tuh saya dapat infonya tuh pas udah selesai Kakak dari prodi apa? ilmu politik. Wah, Jadi ini tuh kesalahan dari kakak sendiri ya, karena kakak ini sadar kalau sebenarnya kakak ini golput karena malas pulang aja. Iya, malas pulang. Benar sekali. Kenapa kakak tidak berkontribusi? Maksudnya pikiran kakak gini? kakak ini tidak mencerminkan mahasiswa politik. Iya. Maksudnya kan kakak ini kan Iya. mahasiswa prodi ilmu politik, tapi memilih golput itu kan agak sedikit kurang masuk akal ya kak, karena kan kakak kan pastinya udah tahu nih seberapa penting suara kakak. Iya. Nah begitu. Saya juga sadar, tapi kayak mikirin jarak gitu dari Pontianak ke Sambas tuh lumayan jauh gitu. Benar sih. Tapi Kan kebetulan tadi sudah dibilang oleh Bang Najib Iya. bahwa ada pemindahan TPS sementara. Itu atas kesalahan saya sendiri. Saya sudah Nah, mungkin itu dari daerah Sambas. Nah, mungkin moderator kita akan menyampaikan sedikit pengalaman. mungkin Ya, kalau boleh tahu Kak Mala ini dari mana Kak Mala? Saya dari Kuburaya, tepatnya itu di Ambawang ya. Wah, daerah Jalannya yang rusak. mohon Iya, maaf, gitu. saya minum dulu dah. Oh, boleh. Tadi lah minum nih, guys. Sorry. Boleh. Nah, mungkin Kak Mala akan menyampaikan ya pengalaman beliau lah terkait tentang pemilu. Kemarin pemilu milih Kak Mala? Milih karena kan rumah saya kan bisa dibilang deket ya, kayak jaraknya tuh cuma 1 jam lebih begitu kan. Jadi saya udah pasti pulang. Buat pengalaman pertama sih cukup deg-degan ya, karena kan ini pertama kalinya saya ikut memilih. Jadi saya senang sih dari pagi-pagi gitu kan, ya udah siap-siap sama semangat gitu iya, ya. semangat sama Pergi, keluarga ya. ya. Terus di sana tuh juga rame banget, terus petugasnya tuh ramah, banyak di situ. Habis itu tuh saya milih sih, dan setelah selesai milih sih saya cukup senang ya, karena saya merasa nih saya udah ikutlah berpartisipasi walaupun sedikit dengan menyumbangkan suara saya gitu, walaupun 1 suara tapi itu cukup berguna gitu. Nah, ini teman-teman kebetulan ada yang komen nih tadi dari Arya, siapa ya Arya itu? Nah, Ilham, Arya Ilham. Iya, nah, Ilham. dia menanyakan, Bang, bagaimana sih Bang kita sebagai pemilih tapi kita ditentuin oleh orang tua? Waduh. Gimana tuh? Itu susah sih. Itu saya mau cerita sedikit ya. Nah, iya. Nah, Boleh. itu saya begitu sih, kayak orang tua saya nih suruh, ini milih ini ya dek. Kebetulan mama ini milih ini, jadi satu keluarga tuh kita tuh milihnya Boleh sama. disebutkan Jadi nggak ya kakaknya tuh pacaran? udah dikasih itu ya kesempatan buat sesuai hati nurani gitu. Kalau saya sih oke aja, apalagi kan sebelum milih itu kan kita pasti cari dulu ya visi misi mereka. Nah, dan kebetulan yang dipilih orang tua saya tuh saya merasa itu yang paling baik daripada yang lainnya. Nah, mungkin itu untuk pengalaman baik ya. Saya kebetulan punya kawan lah, dia cerita bahwa dia nih pemilihan pada pilkada itu ditentuin oleh orang tuanya. Nah, mungkin kan teman-teman nih kayak apa ya, kita kan merasa masih anak-anak ya mungkin ya di hadapan orang tua kita kayak pemikirannya masih ya. Karena kita masih muda, mereka yang iya. udah tua, udah Iya. pernah ngerasain. Nah, mereka tuh kan kadang ada embel-embelnya sudah banyak makan asam garam. Nah, padahal kalau garam dimakan juga bisa bikin darah tinggi. Iya.
Tapi ini memang guys, ini memang salah satu urgensi yang ada di masyarakat sekarang, bahwa menganggap pemuda ini tidak memiliki pikiran kompeten dalam menentukan pilihannya. Nah, ini juga menjadi salah satu indikator bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini jadi malas milih gitu. Karena tadi tuh pilihan mereka tuh diintervensi oleh orang tua mereka. Bahkan ya kalau kita sempat lihat di media sosial tuh kadang sampai berantem sama orang tuanya gara-gara pemilihan gitu, gara-gara nggak sesuai. Nah mungkin gimana bang, kalau menurut abang nih orang tua ikut campur dalam pemilihan kita nih gimana bang? Saya sendiri, jujur saya sendiri nih pernah bahas paslon ini dengan orang tua saya. Kebetulan beda. Oh, beda pilihan. Iya, beda pilihan. Nah, di situ kan kami awalnya bahas visi misi, seterusnya sepak terjangnya antara calon-calon tersebut, dan ya sialnya punya calon yang saya pilih itu sepak terjangnya di bawah dari punya yang calon orang tua saya. Jadi itu gimana abang menanggapinya? Nah, Kayak menghadapi orang tua yang nggak sesuai dengan ya, beda pilihan pemilihan sama abang abang. gimana gitu. Apalagi pilihan abang tuh lebih di bawah. Ya mungkin ada tips ya untuk para penonton podcast ini. ya Ilham, dengerin ini Iya, Ilham. Arya Ilham bener ya. Iyakan saja, tapi di TPU jangan. Pilih sesuai hati nurani di TPU. Jadi kayak kita diam-diam aja ya, Iya. pas orang tua suruh pilih ini kita iya. Ya, kita iya. ikut aja. Tapi pas di TPU tuh kita pilih sesuai yang kita mau begitu. Tapi bang, Ilham bilang bohong bang. Iya, itu nggak baik Bohong tuh. kata dia. bohong Ilham, sama orang mana tua. kamu Ilham? Tuh katanya, berarti kita bohong dong bang sama orang tua kita. Gak Nah, apa-apa itu- bohong. Itu urusan belakangan. Politik itu nggak ada kata bohong Ilham. Emang Ilham nih ikut milih kah? Ilham udah cukup umur belum? Kayaknya sih belum sih Ilham nih. Ilham sekolah dulu ya Ilham. Kalau dari kita nih, ada nggak yang di tempat tinggalnya itu money politik begitu? Saya ada. Terang-terangan begitu. Saya Apalagi ada. tidak dalam Kan apa? pemerintahan lokal yang kecil. Iya. Jelas. Kondi politik itu kan udah jadi hal yang wajar ya, Berjamur kayak kita ya, bahas guys tadi ya. gitu kan. Sudah susah. Nah, Bahkan dinormalisasikan kadang tuh gitu. kayak ada yang mereka nih terang-terangan gitu. Boleh? Mungkin Pasti ada yang strategi berpengalaman. money politik ini bakal menyerang mahasiswa seperti abang kakak ini guys. Kenapa? Karena kan mereka ini juga termasuk pemilihan apa ya, baru Jelas, pemilih saya terima. paling awal lah gitu, baru pada masa ini mereka memilih. Nah, ini Apalagi- sering dijadikan sasaran untuk money politik guys, apalagi Nah. mereka ini kan mahasiswa. Pemilih muda kan sangat diincar ya, karena kita tuh banyak. Iya. Itu boleh ceritakan Kakak abangnya ada pengalaman terkait tentang money politik, mungkin terjadi di daerahnya. atau di daerah tetangga gitu, atau pernah dengar kah? Dari saya dulu. Iya. Jujur saya tidak pernah. Bahkan terdata saja tidak pernah. Oh iya. Oh iya, saya lupa. Apalagi mendapatkan Lupa Kalau boleh guys. tahu bang, orang tua abang atau keluarga abang pernah nggak cerita kalau dia tuh dapat serangan fajar dari dapat paslon segini nih, Nah, dari- Serangan fajar nggak pernah, serangan subuh pernah. Oh, Semangat sekali. Coba diceritakan bang, gimana tuh bang? coba cerita. Nah, waktu itu subuh-subuh kan. Iya. Mama saya bangun. Iya. Bangun untuk belanja ke pasar. Hmm. Nah, di pasar itu ternyata ada bazar, lagi bagi duit, bagi-bagi sembako dengan iming-iming harus milih paslon ini Oh, gitu. berarti itu termasuk terang ya bang Jelas, ya. kan? Harusnya kan nggak boleh ya terang-terangan Iya. begitu. Terus gimana bang? Coba dilanjut. Gimana abang lagi. menanggapinya sebagai Nah. mahasiswa ilmu politik? Ternyata selain serangan fajar bisa nunggu ya. Iya, saya baru dengar ini. Ya, saya Iya, juga serangan wajar sekarang udah ada serangan. Biasanya serangan Dari saya balik tempat sendiri, atau serangan apa? saya nggak bisa terlalu menanggapi, saya masih tidur. Iya, maksudnya kan. Tapi kalau dan- secara pandangan saya, Iya, apalagi dari pandangan. terang-terangan gitu, itu bukan hal yang sangat melanggar norma politik. Kalau dari Kak Cipa? Ada kemarin pas pilkada tuh. Kan salah satu paslon nih ke rumah salah satu warga kan. Dia tuh kayak rumah warga ini disuruh ngumpulin warga-warga tetangga-tetangga dia gitu. Terus pas iya, salah satu paslon ini pas kampanye di rumah salah satu warga ini bagi-bagi baju. Nanti pas hari hanya nyoblos tuh nanti pilihlah saya gitu kan. Tapi kenyataannya setelah ditanya salah satu warga yang udah nerima baju dari salah satu paslon tuh, hari H tuh dia nggak milih paslon tersebut. Jadi kayak warga yang rumahnya ditumpangi tuh dia kecewa katanya, soalnya salah satu warga yang datang ke rumahnya terus dapat baju dari salah satu paslon tuh, ternyata warga itu tuh nggak ternyata pas di TPU tuh nggak milih paslon yang yang dapat baju dari paslon itu tuh. Saya mau tanya, dia tahu dari mana? Nah iya. Kan Apakah dia seperti yang cerita kita gitu? ketahui. Cerita Enggak.
Dia Dan tahu. terdatanya itu gimana kalau Ternyata orang ini beliau tuh tahu bahwa dia tuh nggak milih dia gitu. Soalnya Kan ini lumpan judi. iya, soalnya setelah kan paslon ini di kampung saya tuh ternyata sedikit gitu. Hasil pemilihan itu sedikit. Oh, mungkin dia waktu Iya. ini ya biasanya kayak Yang datang ramai. Yang datang pas Iya. kampanye Iya, paslonnya iya, bersama iya. Nah, itu kurang lebih sama ya dengan ceritaku ya. Di tempatku tuh lebih tepatnya tuh di rumah tangga dia sama kata abang-abang tadi kan. Nah kata abang ini kan subuh ya, Iya, dan subuh. dia subuh sih yang datang dia tuh kalau nggak salah datang jam 4 dini hari, itu kan subuh banget ya. Nah itu tuh sebenarnya ada 2 orang, dimana tetangga saya tuh menerima 2 orang dan serangan fajar gitu kan. Nah dia tuh milih, oh yang ini dapat uang 150, satunya dapat 100, nanti dia 150 aja. oh tinggi-tinggiannya harganya ya, siapa yang tinggi siapa yang Iya, dapat suara iya. gitu. Wow. Tapi kita nih diam-diam aja, kita ambil dua-duanya gitu kan. Tapi kan katanya tuh kita diambil datanya ya, kayak dia tuh minta kakak, terus minta bukti. Wah, tidak. Dia tuh minta bukti kalau ternyata dia ini milih ini. Sedangkan kan yang kita tahu kan kalau nyoblos tuh kan kita nggak boleh bawa HP ya. Iya. Kayak HP tuh nggak boleh dibawa. Jadi komunikasi nggak boleh ya. jadi salah satu nih dia kan pilih yang 150 gitu kan, yang lebih gede. Jadi diam-diam bawa HP buat dijadiin bukti supaya uang itu cair gitu. Waduh. Nah, Nah. ya betul ya. Sebenarnya saya juga ada pengalaman nih terkait menyerahkan apa kayak KTP atau KK. Iya. Kebetulan pada pilkada tahun kemarin, nah saya itu ada diajak salah satu tim ses lah, kebetulan kawan saya. Dia nanya gini, kamu mau nggak? Saya ada salah satu ini paslon mau data untuk memilih dia. Ada nih duitnya mbak, berapa saya bilang kan? Ya, namanya manusia guys. Abangnya udah tergiur ya? Ya dengar duit siapa yang nggak mau? Apalagi Anak buat, kelas lagi. buat mahasiswa kayak kami kan, itu lumayan buat bayar kos atau enggak buat Buat makan. jajan. 200. Terima kasih 100-nya Ilham. Boleh dilanjut 200 kata dia kan. Kita tanya apa nih syaratnya untuk dapatkan uang ini? Kamu harus foto KTP sama kakak. Nah saya mikir di sini ya teman-teman, yang namanya KTP dan juga kakak ini kan termasuk Data privasi ya, privasi, data nggak boleh pribadi. disebar sembarangan. Nah, Takut dipinjol ya? Iya. iya kan nggak bisa orang juga Kan kita pinjol nggak lah, menjamin ya. orang ya, takut jadi dia tuh, tidak amanah. saya nggak mau, soalnya kayak KTP kakak ini kan termasuk data privasi ya. Nggak mungkin saya mau ngasih ke orang untuk apa gitu, hanya demi 200 cuma data saya nanti dijual. Nah kebetulan juga pemilih apa paslon itu tuh kurang masuk dengan visi misi saya, jadi kebetulan saya tolak. Aman aja, saya tolak. Ada ngajak orang lain nggak bang? Atau di tempat abang tuh paslon yang ini nih malah dapat suara banyak? Ya, karena uangnya gede kan? karena money 200 politik ribu tadi itu. tuh. Iya. Kalau di tempat saya kebetulan sudah mulai ini sih, pemuda-pemudanya sudah mulai memikirkan visi misi terkait paslonnya. Dan kebetulan paslon yang ngasihkan 200 itu ada salah satu skandal yang mungkin tidak bisa saya ungkap di sini karena sensitif. Berarti dia sudah jelek gitu ya namanya di masyarakat? Ya, dia kebetulan sudah jelek juga namanya. Jadi para pemuda di sana tuh tidak mementingkan uangnya, tetapi mereka memandang dari visi misi paslon tersebut untuk naik di pilkada. Nah, Wono dari emas 2045. insya Itu Allah yakin bisa. yakin jadi emas kah 2045 di Oh, saya rasa Indonesia? tidak. Saya nggak yakin ya Apakah kalau Indonesia 2045 kita akan menjadi Indonesia emas. Indonesia cemas tuh tempatnya. Ya. Pada saat pemilihan RT ini kebetulan saya di sini sebagai saksi dan saya ini mendata orang yang hadir untuk tersebut kita akan melakukan voting. Jadi abang terlibat langsung ya dalam hal itu. Secara tidak langsung saya juga terlibat. Iya. Nah, pemilihan ini berlangsung cukup dramatis sebenarnya guys ya, karena ada beberapa orang ini menyatakan golput. Ini juga ada kaitannya dengan mungkin beberapa suara ini pecah di RT kami pada saat pemilu. Jadi kebetulan pemilu pada saat itu pemilihan ketua DPRD kabupaten dan provinsi, Pak A ini membawa calon yang akan mewakili DPRD kabupaten kebetulan. Nah, pada saat forum rapat ini, Pak A ini mengenalkan calonnya. Kebetulan beliau akan naik di konsultasi DPRD kabupaten.
beliau menjanjikan, dia tidak menjanjikan sebenarnya guys, dia Cuma ingin, mengatakan gitu dia ingin menyumbangkan ya tenda lah untuk ke kami. Untuk bersama gitu Ya. kan. Boleh dipakai Kalau buat ada ada acara, acara ya, gitu ya. Boleh, boleh. Oke. Nah, kebetulan sudah terrealisasikan, bahkan sebelum pemilu itu sudah terrealisasikan. Jadi dia tidak bohong ya Bang ya, menepati Enggak dong, gitu enggak ya, nipu-nipu menepati dong. ucapannya gitu. Nah kebetulan Pak C ini juga membawa calonnya tersendiri untuk kontestasi DPRD provinsi guys. Dengan Aduh, ini kalau aku dengarnya nih kan udah di awal dendam, terus dia ternyata bawa calon juga, itu kayak pasti bertabrakan Iya. nggak sih? Pasti ada chaos nih, chaos. Iya. Terus Bang gimana? Coba dilanjut. Mulai seru nih, Iya, ceritanya nih mulai seru. kebetulan pada saat itu kami sepakat bahwa DPRD Kabupaten ini kami akan memilih calon yang dibawa oleh Pak A, dan untuk DPRD provinsi ini kami akan memilih calon yang dibawa oleh Pak C. Berarti sama-sama dapat ya. Nah, Kalau iya, boleh tahu pasti. Kak, Iya. dari- Ada dendam lagi. dari Pak C ini calonnya Iya. ini ada menjanjikan Minum- sesuatu minum dulu gitu ya. ya. Karena kan minum, setahu- minum. ya, Minum dulu, minum dulu. setahu kita kan yang Pak A nih calonnya kan udah menjadikan tenda ya. Kalau Pak C kalau ini Pak C gimana? Kebetulan Pak C ini ingin memasukkan ledeng di kami. Dan ledeng. kebetulan sebelum beliau ini menjabat jadi DPRD provinsi, itu tuh sudah terrealisasikan guys. Oh berarti udah ada. Ya, nggak hanya omon-omon. Omon-omon guys, omon-omon. Siapa tuh? Tuh, siapa tuh ya? Ah, coba lanjut dong. Nah, pada saat hamil seminggu sebelum pemilihan, kami ini merapatkan kembali bahwa oke, kita sepakat kita sama-sama akan menginginkan tersebut. Tetapi Pak C ini karena masih Menyimpan dendam ya. sama Pak A, nah jadi Pak C ini ngomong, wah saya tidak mau memilih calon kamu Pak A. Berulah dong Pak C ini. Ya, Padahal kan dong. harusnya kan Padahal udah ada harusnya sudah persoalan sepakat nih. nih, Sepakat ya kan? kan? Sudah sepakat. Iya sama-sama Iya, dapat. Nah. Nah, terus, loh kenapa kata Pak A? Saya pun calon sendiri. Ya. Wih, bawa calon Kabupaten juga ini. ternyata. Jadi Pak A ini mikir daripada calonnya tersebut gagal, jadi pada saat itu kami pecah suara guys. Padahal Ya, harusnya gara-gara udah Pak C merata ini. tuh harusnya kan. Sudah adil. Nah setelah pemilihan kami mengetahui bahwa calon yang dibawa Pak C ini hanya mendapatkan sedikit suara di GAMS. Tuh. Karena tadi ya kan pecah suara Pecah suara kan. tuh guys. Jadi kami cari tahu lah bahwa kenapa suara beliau ini bisa pecah. Nah, usut punya usut guys. Ternyata Pak C ini yang tadi menyimpan dendam sama Pak A gara-gara pemilihan RT beliau tidak dipilih. Iya, dendam itu Iya, tidak baik ya. Jadi dia bilang daripada milih calon dari Pak A tadi itu karena beliau sudah memang tidak suka, beliau masukkan calonnya sendiri guys. Tapi calon tersebut yang dari Pak C ini bawa nih menang, alhamdulillah menang. Tapi itu ya. memang suaranya tuh memang suara terendahnya tuh di TPS kami guys. Nah mungkin itulah salah narasumber kami ini membagikan pengalaman-pengalamannya. Mungkin kalau ada pengalaman yang teman-teman bisa jadikan pelajaran mungkin boleh diambil. Tapi Ya. untuk pengalaman-pengalaman buruknya jangan diambil. Jangan ambil positifnya, buang Buang negatifnya. Mungkin Nah, terima kasih untuk para ya, narasumber narasumber kita kita pada yang sudah malam. meluangkan Ya. waktunya dan berbagi cerita dengan teman-teman. Mungkin teman-teman ada pengalaman atau apa nanti tulis ya. Iya. Di komen ya guys ya. Iya. Oh di TPS ku nih pernah gini gitu. Ya. Boleh, Oh di boleh. TPS ku ribut, lempar kursi. Nah, ya, apa chaos. Atau money politik tadi tuh di tempat pun dapatnya bukan 200.000 tapi 500. Nah, Aduh. itu gede Pokoknya banget guys ya daerahnya. Iya. Nah, mungkin sebelum mengakhiri podcast kita pada malam hari ini, saya ingin memberikan kata-kata sedikit bahwa kita sebagai warga negara ini tidak boleh menyepelekan atau hilang untuk tidak mengikuti partisipasi politik guys. Kalian mungkin boleh tidak ikut dalam perdebatannya, tapi Harus kalian- melek. Ya, harus melek. Kita harus melek Melek politik. politik. Nah, nanti kemungkinan kalian akan yang dimakan oleh politik atau politik memakan kalian. Ya. Aduh, nggak tahu. Karena kan politik ini kan rumit ya. Jadi kalau kita nggak bisa paham di dalamnya bisa jadi kita yang malah tenggelam di dalamnya. Mungkin
mungkin sekian dari podcast kami pada malam hari ini. Makasih ya. Ya, Mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata kami yang kurang Ya, mengenakan. maaf ya kalau sekiranya dari perkataan kita nih ada yang menyinggung seseorang atau tidak gitu. Karena kan di sini kan kami hanya menceritakan pengalaman kami sebagai pemilih pemula. Abang juga semoga kedepannya tidak golput lagi ya kak. Iya, kalau saya didata. Nah, RT, tolong jangan lupa ya. RT-nya ini. Jangan Jangan lupa didata ya kalau nonton. Itu harus jadi yang pertama di data. Jangan mulut terus ya. Dan semoga di tempat abang politiknya makin baik ya bang ya, karena kan Semoga dan- Bapak C-nya makin baik Iya, ke depannya. karena kan ada dendam lagi. Dan yang kita takutkan di tempat abang nih banyak sekali ya. Terus Banyak abangnya politik juga, ada. abangnya juga terlibat Serangan langsung. ada. Ya udah ya guys ya, mau tutup kami aja ya. Oke, terima kasih. Oke, bye.